Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari Politeknik AKA Bogor, Program Studi Analisis Kimia kelas 1B kelompok 2. Sebelum memulai presentasi ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Reja Mulyawan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah analisis spektrofotometri atas arahan dan bimbingan beliau selama proses penyusunan materi ini, serta kepada seluruh rekan kelompok 2 atas kerjasama dan kontribusinya sehingga presentasi ini dapat terselesaikan dengan baik. Presentasi ini kami laksanakan melalui Zoom dan akan diunggah ke YouTube sebagai bagian dari penilaian tugas mata kuliah kami. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan nantinya dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi siapapun yang menyimaknya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal yang berjudul Mengukur Ketidakpastian dalam Pengukuran Arsenik dalam Partikulat Tersuspensi dengan Spektrometri Serapan Atom dengan Generator Hidrida, atau yang biasa dikenal dengan AASHG. Jurnal ini sebelumnya berbahasa Inggris dan telah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami dalam proses analisis. Oke, boleh di next. Jurnal ini ditulis oleh Naharsim, VN Oza, Nizuma Kayal, Tarusi Ahuza, dan Prabhat Kagupta. Next. Kemudian jurnal ini dipublikasikan oleh Chemistry Central Journal yang beralamat di New Delhi, India. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Diawali dengan saya, yaitu saya Nuzulia Rahmatunisa dengan NIM 2460477 sebagai moderator. Saya Aditya Dwika Yananda dengan NIM 2460308. Saya Dava Yandra Lubis dengan NIM 2460347. Saya Muhammad Raka Akila dengan NIM 2460427. Saya Irna Nurrahmawati dengan NIM 2460392. Saya Sarah Sabila dengan NIM 2460510. Oke. Nah, pada fokus diskusi kali ini, adapun poin-poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu penjelasan tentang alat yang digunakan, yang kedua ada data mengenai ketidakpastian alat, dan yang ketiga hipotesis terhadap data yang disajikan dalam jurnal. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri dipersilakan. Apa itu AS-hidrid? AS-hidrid merupakan teknik analis yang sangat efektif untuk memisahkan logam pembentuk hidrida seperti selenium, arsenik dari berbagai matriks dan asam yang bervariasi konsentrasinya. AS-hidrid juga untuk penentuan logam yang sangat kecil. Nah, perbandingan flame AS dan AS hidrid ada pada berbagai komponen. Salah satunya ada atomizer. Pada flame AS berupa nyala atau burner, sedangkan pada AS hidrid berupa atomizer tabung kuarsa. Pada sampel masuk AS berupa aerosol dari nebulizer ke flame, sedangkan untuk AS hidrid berupa gas hidrida dari hasil reaksi kimia. AS hidrid reagen spesifiknya tidak wajib, sedangkan untuk pada flame AS reagen spesifiknya tidak wajib, sedangkan untuk AS hidrid wajib seperti natrium borohidrida, HCl, dan NaOH.
Pada flema AS, gas pembawanya berupa udara dan asetilen. Sedangkan pada AAS hidrid berupa argon atau nitrogen. Elemen yang cocok untuk flema AS umumnya berupa Cu, seng, dan besi. Sedangkan pada es hidrid berupa arsenik, selenium, Sb, timah, dan bismut. Ya. Nah, prinsip AS hidrid. AS hidrid menggunakan alat penyemprot tabung kuarsa yang dipanaskan khususnya untuk penentuan arsenik dan selenium. Nah, karena panjang gelombangnya di bawah 200 nanometer, ini akan mengurangi gangguan dari radikal api. Nah, selain untuk penetapan arsenik dan selenium, bisa juga untuk merkuri berupa uap dingin atau cold vapor. Teknik ini efektif untuk pemisahan matriks dari dan dapat meningkatkan batas deteksi oleh faktor sekitar 3.000 kali dari batas deteksi dari teknik atom nyala, dan biasanya memiliki lebih sedikit gangguan dari teknik tungku grafit. Oke, langkah kerja penggunaan AS hidrid dengan preparasi sampel. Yang pertama, pastikan alat AS dan aksesori hidrid generator tidak tersambung dan dalam kondisi yang siap pakai. Yang kedua, nyalakan alat dan sistem komputer kontrol AS. Yang ketiga, atur sistem AS pada panjang gelombang sekitar 193,7 nanometer. Untuk arsenik ya, pastikan sistem aliran gas, argon atau nitrogen terhubung dan terbuka. Lalu larutan reduktor seperti natrium borohidrida 0,5% dalam NaOH 0,1% disiapkan segar karena mudah terurai. Yang keenam, asam klorida disiapkan dalam tabung reagen terpisah. Larutan standar arsenik disiapkan dari larutan stok 1000 mg per liter. Diencarkan hingga kisaran kerja minimal misal 5, 10, 20, 40 mg per liter. Sampel hasil dijati pastikan telah direduksi dengan Ki dengan penambahan asam askorbat dan diencarkan hingga volume akhir 50 mili. Lalu persiapan sistem AS. Masukkan larutan NaBH4 ke wadah reagen reduktor, kemudian masukkan larutan HCl ke larutan pembawa asam, lalu atur flow rate gas pembawa sesuai petunjuk manual, misalnya 0,3 sampai 0,5 liter per menit. Lalu buka saluran limbah untuk menghindari backflow. Lalu selanjutnya dengan kalibrasi alat instrumen. Jalankan larutan blanko terlebih dahulu, seperti aquabides dengan HCl dan natrium borohidrida. Lalu masukkan larutan standar dari konsentrasi rendah ke tertinggi. Catat nilai absorbansinya untuk membuat kurva kalibrasi. Pastikan regresi linear kurva standarnya lebih dari 0,995. Selanjutnya dengan pengukuran sampel. Ambil 10-15 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi. Letakkan tabung pada posisi auto sampler atau injeksi manual. Mulai proses pembentukan hidrida. Sampel ditambahkan dengan HCl dengan natrium borohidrida membentuk ASH3. Nah, ASH3 ini terbawa ke atomizer. Lalu lakukan pengukuran absorbansi. Ulangi langkah tersebut minimal 3 kali pembacaan untuk mendapatkan nilai rata. Baik, selanjutnya beralih ke latar belakang. Jurnal yang kami ambil ini membahas secara khusus tentang penentuan kadar arsenik di dalam partikel udara yang tersuspensi atau biasanya dikenal dengan istilah Suspended Particulate Matter atau SPM. Teknik yang digunakan untuk mengukur kandungan arsenik ini adalah Atomic Absorption Spectrophotometry Hydride Generation atau disingkat dengan AASHG. Alasan mengapa jurnal ini menjadi penting adalah karena penulis jurnal berusaha untuk mengukur ketidakpastian dari hasil pengukuran arsenik
Seperti yang kita tahu, di dunia analisis kimia itu ketidakpastian pengukuran itu sangat berpengaruh terhadap keadaan data. Dengan menghitung dan memperhitungkan ketidakpastian, hasil pengukuran tidak hanya menjadi akurat, tapi juga presisi dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terus arsenik sendiri merupakan salah satu unsur beracun yang bisa terbawa melalui udara dalam bentuk partikel halus. Jika arsenik ini terhirup di dalam jumlah yang tinggi secara terus-menerus, maka dampaknya bisa sangat serius bagi kesehatan manusia. Bahkan dalam beberapa studi, arsenik ini sendiri diketahui dapat meningkatkan resiko kanker paru-paru. Jadi pengukuran arsenik yang tepat di dalam udara, khususnya yang terikat di dalam materi partikulat tersuspensi, sangat penting untuk pengendalian kualitas udara dan juga perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah, studi ini sangat relevan. Bukan hanya untuk mengukur arsenik saja, namun juga berfokus pada bagaimana pengendalian galat ataupun ketidakpastian di dalam metode pengukurannya. Hal ini yang menjadi kekuatan utama di dalam jurnal yang akan kami bahas pada kali ini. Selanjutnya adalah tujuan jurnal. Jurnal yang kami angkat ini memiliki dua tujuan utama, di mana yang pertama adalah untuk menentukan kandungan arsenik yang terdapat di dalam sampel partikulat tersuspensi atau SPM di udara. Seperti yang kita tahu sendiri, dari latar belakang tadi, arsenik yang berada di dalam bentuk partikel halus di udara itu bisa terhirup dan juga berbahaya bagi kesehatan manusia, sehingga penting dilakukan pengukuran yang akurat. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tujuan yang kedua yang menjadi inti utama dari jurnal yang kami angkat pada kali ini adalah juga untuk menganggarkan ketidakpastian dari pengukuran tersebut. Artinya penulis jurnal ini tidak hanya sekedar mendapatkan angka kadar arsenik, namun juga menghitung sejauh mana hasil itu dapat dipercaya. Dengan kata lain, mereka itu ingin tahu seberapa besar kemungkinan hasil itu meleset dan apa saja faktor-faktor yang juga menyebabkan penyimpangan hal tersebut. Nah, untuk itu mereka mencoba mengidentifikasi sumber-sumber ketidakpastian potensialnya. Ini bisa berasal dari berbagai tahap proses, mulai dari persiapan sampel, kalibrasi alat, pengambilan data, dan juga analisis akhir. Dengan mengetahui sumber ketidakpastian ini, diharapkan kualitas hasil pengukuran bisa meningkat baik dari sisi akurasi maupun juga presisi, di mana hal ini tentu sangat penting di dalam konteks pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dan juga regulasi udara yang bersih. Selanjutnya masuk ke bagian alat dan juga metodologi yang digunakan. Dari sisi regen, ada beberapa bahan kimia yang digunakan, diantaranya ada asam nitrat, asam klorida, asam sulfat, hidrogen peroksida, dan juga air ultramurni yang berasal dari sistem miliki. Semua bahan tersebut diperlukan untuk proses destruksi dan juga preparasi sampel, karena di sini kita berbicara tentang sampel partikel udara yang mengandung arsenik, jadi harus dihancurkan secara kimia terlebih dahulu agar bisa dianalisis. Kemudian pada jurnal juga menggunakan larutan standar arsenik dengan konsentrasi 1,0 mg per liter atau 1,0 ppm yang juga penting untuk proses kalibrasi alat tersebut. Nilai ketidakpastian dari larutan ini sendiri adalah sekitar 0,02 mg per liter atau 0,02 ppm. Ini menandakan bahwa sejak dari awal peneliti atau penulis jurnal tersebut mulai memperhitungkan aspek ketidakpastian dari bahan baku yang digunakan. Selanjutnya, beralih kepada bagian alat, di sini digunakan beberapa instrumen utama, yaitu AASHG atau Atomic Absorption Spectrophotometry dengan Hydride Generation. Jenis yang digunakan adalah dari merek Analytic Jena seri Vario 6. Alat ini juga berfungsi untuk menganalisis kadar arsenik dengan cara mendeteksi penyerapan cahaya oleh atom arsenik yang dibangkitkan dalam bentuk hidrida. Kemudian ada HVS atau High Volume Sampler, merek Envirotech HVS 410 yang digunakan untuk mengumpulkan partikel dari udara. Ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan proses ekstraksi arsenik tersebut. Selanjutnya, untuk proses penimbangan sendiri, pada jurnal menggunakan neraca analitik melter
Toledo AX204 dengan akurasi hingga plus minus 0,1 mg. Akurasi ini juga penting karena massa partikel yang dikumpulkan itu juga biasanya sangat kecil, sehingga kesalahan sekecil apapun itu juga bisa mempengaruhi hasil akhir. Selanjutnya ada alat hydride generator yang menggunakan NaBH4 atau natrium borohidra sebagai agen reduksi untuk membentuk gas hidrida dari arsenik. Gas ini nantinya akan dialirkan ke AS untuk dideteksi. Dari semua alat tersebut dan juga bahan yang sudah saya jelaskan, bisa dilihat bahwa metode ini juga sangat memperhatikan akurasi dan juga kontrol keketatan terhadap variabel eksperimental yang selaras dengan tujuan utama jurnal, yaitu untuk menghitung dan juga meminimalkan ketidakpastian dalam pengukuran arsenik di udara. Selanjutnya ada metodologi yang dimana metode yang digunakan di dalam jurnal ini melibatkan beberapa tahap penting. Di antaranya yang pertama, ada instrumen utama yang digunakan adalah AS Analytic Jena Vario 6 yang dikombinasi dengan hydride generator. Sistem ini juga bekerja dengan prinsip atomisasi arsenik dalam bentuk hidrida yang kemudian dideteksi oleh AS. Untuk panjang gelombang yang digunakan di dalam deteksi ini adalah sebesar 193,7 nanometer yang merupakan panjang gelombang optimal untuk arsenik dan bekerja paling efektif dalam kondisi asam serta ketika suhu dan juga konsentrasi reduktor sudah optimal. Lalu untuk alat gelas pada jurnal itu menggunakan pipet volume 5 mili dan juga labu ukur 50 mili dari merek Borosil. Nah, ini juga penting bahwa semua alat gelas ini terkalibrasi secara resmi oleh National Physical Laboratory India. Jadi pada jurnal ini benar-benar menjaga validitas dan juga ketelusuran hasil pengukuran tersebut, pengukuran alat gelas. Selanjutnya adalah tahap persiapan sampel dilakukan dengan sangat berhati-hati pada jurnal. Pada proses pencernaan dan juga pengenceran, sampel dilakukan di dalam laminar flow kabinet untuk mencegah kontaminasi silang dari lingkungan. Ini juga penting karena di sini bersangkutan dengan pengukuran logam berat dan juga konsentrasi sangat rendah. Alat yang digunakan adalah HVS 410 dari Envirotech. Partikel udara yang dikumpulkan menggunakan kertas saring yang sebelumnya juga sudah dikeringkan selama 3 jam pada suhu 105 derajat Celcius agar tidak mengandung kelembapan yang bisa mempengaruhi berat saat penimbangan. Lalu aliran udara selama pengambilan sampel itu dijaga pada 1,0 plus minus 0,2 meter kubik per menit dan juga proses ini dilakukan selama 8 jam penuh sehingga proses total volume udara yang difilter mencakupi untuk dianalisis lebih lanjut. Jadi secara umum metodologi dalam jurnal ini juga sangat teliti dan juga terkontrol mulai dari alat, media, suhu, hingga waktu sampling. Semua sudah diperhitungkan untuk meminimalkan galat dan juga mengukur analisis ketidakpastian yang akurat. Nah, oke, selanjutnya ada prinsip kerja HGAS. Reagen NaBH4 mereduksi arsenik, lalu membentuk gas arsina atau ASH3. Gas ASH3 dikirim ke atomizer panas, lalu membentuk ais atomik terbentuk. Sehingga cahaya dari lampu holo katod melewati atom diukur serapan pada 193,7 nanometer. Nah, yang selanjutnya ada bagan kerja percobaan. Yang pertama ada pengambilan sampel. Pengambilan sampel menggunakan high volume sampler atau HVS selama 8 jam. Lalu kertas saring selulosa dikeringkan 3 jam pada suhu 155 derajat. Yang kedua ada penimbangan SPM. Kertas saring ditimbang sebelum dan sesudah pengambilan sampel. Lalu hitung berat partikulat yang terendapkan. Yang ketiga ada pencernaan basah. Potong area kertas 18 kali 11,5 cm. Lalu masukkan ke bejana PTFE dan tambahkan HNO3, H2O2 dan air, lalu diinkubasi semalaman.
lalu ditambahkan H2SO4 dan dipanaskan 100 sampai 160 derajat Celcius. Dan ditambahkan HCl, lalu dididihkan dan ditambahkan air disosiasi dan disentrifugasi. Yang keempat ada AS5 menjadi AS3. Tambah KI 25% dan tambah asam askorbat 25%. Lalu panaskan larutan pada 75 derajat selama 45 menit. Dan ditambahkan air deionisasi hingga 50 mili. Yang kelima ada analisis ASHG. Gunakan ASHG pada panjang gelombang 193,7 nanometer. Menggunakan reagen NaBH4, NaOH, dan HCl. Selanjutnya dikalibrasi instrumen dengan larutan standar 1 mg per L atau 1 ppm. Yang keenam ada penghitungan konsentrasi AS. Gunakan rumus C dalam kurung MAS sama dengan CAS dikali Vtes dikali WTSPM per WANA per VHVS. Yang ketujuh ada evaluasi ketidakpastian. Yang pertama hitung ketidakpastian dari konsentrasi hasil AS atau CAS. Yang kedua ada volume akhir atau Vtes. Yang ketiga berat SPM total dan yang dianalisis atau WTSPM dan WANA. Yang keempat ada volume udara HVS atau VHVS. Nah, yang terakhir analisis dan interpretasi. Yang pertama bandingkan antar lokasi, yang kedua lalu evaluasi hubungan dengan faktor antropogenik. Nah, selanjutnya ada mencari ketidakpastian. Ketidakpastian adalah rentang nilai di mana nilai sebenarnya dari suatu besaran yang diukur diperkirakan berada dalam rentang tersebut. Selanjutnya ada sumber ketidakpastian. Ada beberapa sumber ketidakpastian dalam metrologi kimia seperti definisi yang tidak lengkap, pengambilan sampel, kondisi lingkungan, ketidakpastian massa, volume, peralatan, nilai referensi, perkiraan peralatan pengukur, asumsi yang dimasukkan dalam metode eksperimental, variasi random, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada sumber ketidakpastian berupa fishbone. Jadi tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan sumber ketidakpastian dalam pengukuran kandungan arsenik menggunakan AS hidrid. Terus juga untuk menunjukkan bahwa hasil akhir pengukuran itu tidak hanya ditentukan oleh alat, tapi juga oleh proses perlakuan sampel dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi dari hasil pengukuran tersebut. Dan dari gambar fishbone yang ada di layar ini dapat disimpulkan bahwa setiap parameter tersebut yang ada di fishbone memberikan kontribusi ketidakpastian gabungan. Jadi semakin besar variasi salah satu faktornya, itu bisa membesar faktor ketidakpastian yang ada di akhirnya nanti. Selanjutnya berikut ada ketidakpastian dari sampling ya. Jadi dari gambar ini juga masih lanjut dengan gambar yang tadi. Ini merupakan faktor-faktor yang memberikan kontribusi untuk sumber ketidakpastian yang tujuannya sama. Dan ketidakpastian itu bukan hanya dari alat yang tadi saya jelaskan, tapi dari keseluruhan sistem analisis. Di situ juga ada ketidakpastian karena pengulangan dan lain-lainnya. Mungkin bisa di next lagi. Di sini juga ada data dari hasil konsentrasi dari alat dan juga hasil perhitungan ketidakpastian gabungannya. Bisa dilihat dan bisa di next lagi aja untuk hipotesisnya. Jadi dari semua data yang sudah ditampilkan, hipotesis alternatifnya itu zona dengan kepadatan lalu lintas dan aktivitas industri yang tinggi memiliki konsentrasi arsenik dalam SPM yang lebih tinggi dibandingkan zona dengan aktivitas rendah. Terus juga tidak dapat
perbedaan signifikan konsentrasi arsenik dalam SPM zona aktivitas tinggi, lalu lintas atau industri dengan zona aktivitas yang rendah. Pada hipotesis, sebelumnya saya akan menjelaskan hipotesis itu apa. Hipotesis itu adalah dugaan sementara atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian atau pengujian. Slide selanjutnya berdasarkan data pada tabel 11 yang memuat hasil analisis konsentrasi arsenik dalam SPM atau Suspended Particulate Matter yang menggunakan ASHG. Dapat dirumuskan hipotesis bahwa terhadap hubungan yang signifikan antara tingkat aktivitas manusia, khususnya lalu lintas dan industri, dengan kadar arsenik di udara ambien. Tabel menunjukkan bahwa zona dengan kepadatan lalu lintas tinggi seperti zona Ashram S-1 dan Jalan Loni S-3 memiliki konsentrasi arsenik tertinggi, masing-masing sebesar 5,8 plus minus 0,55 memiliki konsentrasi arsenik Ng per meter kubik dan 4,36 plus minus 0,43 Ng per meter kubik. Meskipun nilai SPM-nya berbeda dalam kurung 395 dan 2337 μg per meter kubik. Sementara itu, zona dengan dominasi aktivitas industri seperti zona Narayana S-6 dan zona Azadpur S-2 menunjukkan kadar arsenik yang juga relatif tinggi, yakni 2,37 plus minus 0,27 Ng per meter kubik dan 3,21 plus minus 0,38 Ng per meter kubik. Terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan jelas dan runtut. Sebelum mengakhiri presentasi ini, izinkan saya selaku moderator menyampaikan seluruh kesimpulan dari hasil analisis jurnal yang telah dipaparkan. Bahwasanya penggunaan metode AS Hydrid Generation ini terbukti sangat efektif ya. Selanjutnya, jurnal tersebut bertujuan mengukur kandungan arsenik dalam partikulat tersuspensi atau yang disebut dengan SPM di udara, sekaligus menghitung ketidakpastian pengukurannya. Nah, kemudian perhitungan dan evaluasi ketidakpastian pengukuran menjadi aspek yang penting dalam menjamin keakuratan data. Ketidakpastian juga berasal dari berbagai sumber yang telah disebutkan oleh para pemateri kita sebelumnya, sehingga keseluruhan pengguna ASHG terbukti efektif dan akurat dalam mendeteksi arsenik dalam sampel udara serta mampu memberikan informasi yang berguna. Demikian yang dapat kami sampaikan pada presentasi ini. Kami menyadari bahwa penyampaian kami masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik, maupun pertanyaan yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen maupun dari rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi